Shalom. Pada saat ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya akan baca ayat yang ke-6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ayat ke-7, mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Ayat ke-8, tetapi mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda dan sebayanya dengan dia dan mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipukulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan oleh para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan ke kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ayat ke-15, jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perbuatan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan pada saat ini saya akan beri perikop dengan judul Hikmat dari Tuhan. Di dalam Amsal 19 ayat ke-20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ketika Rehabeam naik tahta menggantikan Raja Salomo, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya, dan ia juga meminta nasihat orang muda sebayanya. Tetapi dalam pengambilan keputusan, Rehabeam tidak mendengar apa yang menjadi nasihat para tua-tua, tetapi dia mendengar nasihat teman sebayanya atau keputusan sebayanya. Dia mengambil keputusan, Rehabeam mengambil keputusan teman sebayanya yang ada pada saat itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya selalu terjadi peperangan dan perpecahan di dalam kepemimpinannya selama Rehabeam hidup. Begitu juga di dalam keputusan yang berbeda. Jangan sampai kita salah mengambil tindakan di tengah persoalan dan permasalahan hidup kita. Di saat persoalan datang, kita biasanya diperhadapkan dengan berbagai macam goncangan atau persoalan hidup kita. Goncangan semakin kerap terjadi, tetapi saat kita berada di dalam Tuhan Yesus, maka sebesar apapun masalah dan goncangan yang terjadi, masalah dan goncangan itu tidak akan menghancurkan kita. Di dalam Amsal 22 ayat 15 berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya.
Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Di dalam Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Janganlah kita hidup di dalam kebodohan. Kita harus pandai-pandai dalam menyikapi setiap masalah kita dan goncangan yang terjadi. Tugas kita menjadi murid dan memuridkan. Sebagai seorang murid, kita harus mendengar nasihat guru kita. Jangan hidup dalam kebodohan. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Di dalam 2 Korintus 11 ayat ke-21. Jelas di situ saudara yang kasih dalam Tuhan berkata bahwa jangan hidup di dalam kebodohan. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Dalam Galatia 3 ayat 3, kebodohan yang dimaksud adalah sesuatu yang dimulai dari roh dan diakhiri dengan daging. Jangan hidup dalam daging, pesta pora dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar di dalam Tuhan. Kita senantiasa berakar di dalam kasih Tuhan atau di dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat ke-21 jelas firman Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baiklah kita tinggalkan kebodohan ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging, sesuai dalam Galatia 3 ayat ke-3. Kebodohan yang dimaksud adalah sesuatu yang dimulai dari roh dan diakhiri dengan daging. Jangan hidup dalam daging, pesta pora dan mengikuti hawa nafsu dunia, sehingga oleh imanmu Kristus dan di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih sesuai dengan firman Tuhan yang jelas tertulis di situ, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Efesus 3 ayatnya ke-17. Baiklah kita memiliki dasar yang benar agar kita tidak tinggal dalam kebodohan. Apapun masalah yang terjadi, ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus pandai secara rohani dan mengerti kehendak Allah. Saat kita mengerti kehendak Tuhan, maka masalah tidak akan menghancurkan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Amsal 12 ayat ke-16 berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya, seketika itu juga tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Di dalam Yeremia 4 ayat 22 berkata, jangan cepat marah saat sakit hati, karena orang bijak mengabaikan cemoohan. Jangan sakit hati dan akar pahit dengan sekitar. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengenal Allah. Dunia sekarang ini dipenuhi orang-orang seperti itu, maka jadilah kita bijak dan pintar. Kita perlu hikmat untuk menyingkapi setiap masalah yang ada.
Peluang akan muncul saat masalah datang. Saat masalah datang, Rehabeam kurang hikmat seperti Salomo ayahnya. Miliki hikmat dan jadilah bijak. Bagaimana cara agar kita berhikmat dan bijak dalam menghadapi setiap masalah yang ada? Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita, bagaimanakah cara agar kita berhikmat dan bijak dalam menghadapi setiap masalah yang ada? Di sini saya mencatat ada beberapa yang harus kita lakukan, ialah yang pertama, hidup akan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat. Firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, di situ jelas berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, agar kita hikmat atau agar kita berhikmat dan mempunyai bijak dalam menghadapi setiap masalah yang ada, baiklah hidup kita, yaitu menghadapi hidup takut akan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita perlu hidup takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Buktikanlah imanmu lewat perbuatanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita senantiasa percaya selalu ada pertolongan dan penyertaan Tuhan saat kita hidup takut akan Tuhan. Apa yang ada di tangan kita saat kita hidup takut akan Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita bertindak gegabah, maka berhikmatlah kita menghadapi masalah dan goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hukum dari sebuah proses Tuhan adalah diam dan nikmati proses Tuhan. Atau baiklah kita diam dan kita menikmati proses Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena proses Tuhan membawa setiap kita kepada pembaharuan, tetapi berpaut kepada Tuhan karena ada pembelaan dari pertolongan Tuhan. Yang kedua, yang kita harus lakukan agar kita menjadi bijak dan berhikmat dalam menghadapi setiap masalah kita. Di sini saya mencatat bahwa kita harus mendengar didikan dan nasihat orang tua. Seperti yang tercantum dalam kitab Amsal ayat pertama yang berbunyi demikian bahwa dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau berpengertian. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Di dalam Amsal 13 ayat pertama, jelas di situ firman Tuhan berkata bahwa anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Juga dalam Amsal 5 ayat 12-23 berkata bahwa dengarkanlah didikan orang tua kita, karena mereka lebih dulu mengalami proses dari Tuhan. Berkata bahwa tidak hanya orang tua, tetapi dengarkanlah nasihat guru-guru, hamba-hamba Tuhan, gembala, dan orang-orang yang ada di atas setiap kita. Saat kita bosan mendengar nasihat, maka berkat akan tertutup dan langit akan menjadi tembaga. Dengarkanlah nasihat orang-orang tua, karena orang bodoh mengabaikan didikan, tetapi orang yang bijaksana mendengarkan didikan Tuhan.
Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Di dalam 2 Tawarik 22 ayat 4 jelas di situ berkata bahwa sebagai orang tua kita juga senantiasa harus menjadi teladan buat anak-anak kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang indah di dalam 2 Tawarik juga di sini jelas menyatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakan kehidupannya pada waktu itu. Sebagai orang tua kita juga jangan cuek sibuk sendiri, tetapi perhatikanlah generasi kita. Sebagai anak-anak, dengarkanlah didikan orang tua dan jangan abaikan didikan itu. Yang ketiga, di sini saya mencatat bahwa yang harus kita lakukan atau agar kita berhikmat dan bijak dalam menghadapi masalah kehidupan kita, harus ada harga yang dibayar. Di dalam Amsal 22 ayat ke-23 berkata bahwa belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi berhikmat dan berpengetahuan. Proses mengajarkan banyak hal dalam hidup ini. Lewat proses yang ada harga yang harus dibayar, dan dari setiap proses yang ada kita akan memperoleh hikmat, didikan, dan pengertian. Apapun masalah yang terjadi dalam hidup ini, hadapi itu semua. Ujian kehidupan datangnya tiba-tiba dan tidak bisa kita prediksikan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita berjaga-jaga. Kalau ujian datang, kita tidak takut dan tidak gentar. Kita berjaga-jagalah kalau ujian hidup itu datang. Dengarkanlah didikan Tuhan, dan ada harga yang harus dibayar agar hidup kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Dan sudah lupakanlah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Ibrani 12:5 mengatakan bahwa, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang datang bahwa kita tidak boleh menganggap enteng didikan Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita menganggap enteng, dan senantiasa berhati-hatilah kita dalam bertindak dan mengambil keputusan saat bergoncangan datang di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apabila kita senantiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dalam kehidupan kita, dan senantiasa bersandar kepada Tuhan, berdoa setiap saat kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa membuat kehidupan kita penuh dengan sukacita, penuh dengan makna. Apapun goncangan yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita dapat mampu melaluinya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini. Kiranya senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.